Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi, teman-teman. Nah, saya mau cerita sedikit. Tadi pagi saya mendapatkan telepon dari Ibu Yati. Nah, Ibu Yati ini adalah salah satu peserta grup saya di grup Salam Berjamaah, dan juga sudah beberapa kali testimoni ataupun kisah-kisah keajaiban salawatnya sudah saya tayangkan di YouTube saya ya. Nah, tadi pagi ibu ini bercerita. Sebenarnya saya mau rekam saat beliau itu menelpon, saya ingin rekam pembicaraan kami. Cuma ketika saya minta izin sama ibu Yati, katanya nggak usah lah Pak Ustadz, saya malu gitu katanya. Mungkin lain kali lah, kalau nanti ada lagi kisah yang lain katanya. Jadi mungkin buat dia kisah ini sangat privasi. Jadi kalau dia menceritakan kayaknya kurang enak gitu ya. Kalau saya menceritakan kan mungkin suara dia nggak terdengar jelas, jadi bisa lebih privasi lah untuk dia gitu. Jadi ibu ini bercerita, eh, singkat ceritanya dia punya hutang senilai 40 juta dengan bosnya ya. Dan karena dia ada konflik dengan bosnya ini, bosnya salah paham dengan beliau ini. Jadi bosnya ini agak sedikit apa ya, kurang suka dengan Bu Yati. Jadi ya, apa-apa yang pokoknya apa ya, Bu Yati ini sering diceritain, diomong-ngomongin sama orang-orang bahwa Bu Yati begini begini, nggak tahu entah benar atau salah atau bagaimana ya. Kemudian singkat ceritanya, karena dia mungkin masih kesal sama Bu Yati atau bagaimana, utang yang 40 juta itu harus dia tagih ke Bu Yati dan harus segala lunas. Dan itu nggak bisa dicicil, harus lunas besok juga gitu kan. Jadi Bu Yati kan bingung, dia nggak punya uang cash gitu, belum punya. Cuma kalau mencicil mungkin dia masih bisa lah. Dan karena nggak enak sama bosnya, dia Bu Yati ini bertawakal kepada Allah. Jadi apa yang dilakukan? Jadi sehabis sholat isya, Ibu Yati beramal terus, mulai sholat hajat, kemudian membaca Quran 2 juz, ditambah dengan salawat sebanyak-banyaknya. Jadi bayangkan ya, habis sholat isya sampai subuh nggak tidur-tidur, kemudian habis subuh sampai duha dilanjut lagi amalan itu, salawat salawat salawat. Jadi katanya salawat munjiah itu ada berapa ya, entah 100 entah berapa. Salawat nariyah juga 100. Kemudian salawat selebihnya salawat Jibril ditambah 2 juz baca ayat Al-Quran. Dan kemudian salat hajat, dan ya pokoknya semua amalan nggak berhenti dari habis isya sampai besok subuhnya. Mungkin karena sudah saking gundah gulananya ya, bagaimana permasalahan ini akan selesai. Nah, kemudian yang menjadi apa ya, keanehan setelah beliau mengamalkan amalan itu, di pagi harinya katanya ada adiknya atau kakaknya menelpon ya, menelpon, kan suara Ibu Yati kan nangis ya ketika menerima telepon tersebut. Dan adik atau kakaknya tersebut menawarkan, oh ya udah, nggak usah, nggak apa-apa, bayaran aja, saya punya uang kok. Tapi yang satu ini beliau belum menerima tawaran itu. Kemudian nggak berapa lama lagi katanya budenya Bu Yati ini, bule atau bude ya, menelpon beliau juga. Nah, singkat cerita begini, disclaimer dulu ya, budenya ini atau bulenya ini terkenal orang yang pelit. Dan juga kalau misalnya minta bantuan A B C D itu biasanya nggak gampang, nggak mudah meyakinkan bude atau bulenya ini, paling sulit gitu. Dan terkenal pelit juga orangnya, orang cerewet juga, begitulah, tegas. Jadi apa ya, saat menelpon itu suara Ibu Yati kan agak sedih dan terdengar suara isak begitu kan. Lalu budenya atau bulenya bertanya, itu kenapa, ada apa, masalah apa, ayo ceritakan. Atau kemudian Ibu Yati bercerita, ya sudah, begini saja, kamu bayar utang itu, kamu bayarin, kamu pakai dulu uang saya ini, nanti kamu balikinnya ke saya, terserah semampu kamu ya, mau bayar 500 per bulan atau bagaimana, pokoknya sebisanya kamu saja. Yang penting utang itu kamu lunasin, kamu nggak punya masalah dengan orang itu. Jadi Ibu Yati ini mendengar mendengar tawaran itu kan agak surprise, agak kaget ya. Masa iya sih, ini beneran tahu ditawarin begini kan gitu kan.
sebelumnya suami dari budenya itu atau suami dari bulenya ini juga sudah pernah menawarkan, nggak apa-apa, saya sih bisa bantu kamu, cuma nanti khawatirnya kalau bule kamu atau bude kamu nanya kan, saya ini akan menjadi masalah, saya bingung mau jawabnya kalau beliau nggak mau ngasih. Jadi hal yang paling mudah adalah kalau Bu Yati meyakinkan bule atau bulenya dulu, kalau dia sudah oke, ya akan lebih mudah. Tapi qadarullah ya, sebelum Bu Yati apa namanya, nggak, Bu Yati nggak pernah meminta mengutarakan hal untuk meminta bantuan kepada bulenya, tiba-tiba bulenya udah telepon duluan dan menanyakan hal ihwal itu tersebut. Dan ya udah, tanpa Bu Yati mencerita apa namanya, meminta bantuan, dan itu sudah ditawarkan lebih dulu oleh bulenya gitu. Ada keajaiban daripada kisah ini adalah, pertama, Bu Yati mendapatkan pertolongan Allah, dia diselesaikan hutangnya dengan orang yang bosnya tadi, dibayarkan hutangnya, kemudian dia mendapatkan pinjaman dari bulenya atau budenya itu tanpa bunga, ya itu meminjam orang per orang kan, ke saudara kan tidak ada bunga, tidak ada bunga. Yang kedua, bisa mengembalikan kepada budenya kapanpun dan seberapa lama pun gitu. Misalnya kalau 10 tahun ini belum lunas, ya sudah, budenya nggak akan nanya gitu. Tapi walaupun begitu, Bu Yati pasti berusaha semaksimal mungkin agar hutang itu bisa terselesaikan dengan sangat cepat gitu kan. Jadi gini, saya ingin kasih gambaran kepada teman-teman semua. Beginilah seyogyanya kita, kalau kita ada masalah, jangan kita mudah putus asa. Kita ingin masalah kita diselesaikan oleh Allah besok, tapi kita tidak berbuat apapun. Kita hanya, ya saya sudah salawat Pak Ustadz, padahal salawatnya cuma 1000, 2000. Saya sudah salawat, udah 5000, kok nggak ada pertolongan Allah. Jadi menanti pertolongan Allah itu ya dengan susah payah, untuk memohon, untuk meminta kepada Allah pun kita harus menyisakan waktu, harus dengan khusyuk, harus dengan sungguh-sungguh. Dan kalau seandainya 1 hari, 2 hari, 3 hari belum selesai, lakukan terus. Barangkali mungkin karena kita ada hijabnya dengan dosa-dosa kita, ya makanya agak susah. Tapi kalau seperti orang-orang yang memang sudah terbiasa beramal, masalah sholat sudah tidak bisa dilakukan, sudah tidak ada masalah lagi, sholat 5 waktu dijaga, amal-amal yang lain dijaga. Mudah-mudahan kalau meminta dengan cara seperti itu akan lebih mudah kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Apapun masalah Anda, jangan pernah berputus asa, bertawakal, dan perbanyak salawat. Lakukan sholat hajat sebanyak-banyaknya, lakukan salawat sebanyak-banyaknya, lakukan amal sebanyak-banyaknya kepada Allah sampai datangnya pertolongan Allah. Share video ini jika Anda suka, dan semoga dengan Anda men-share, semakin banyak lagi teman-teman yang bisa untuk tertolong manakala mereka mendapatkan kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.